Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firly Bastia Putih Zahra dari FM 19D, Fakultas Farmasi Universitas Buana Perjuangan Karawang, untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Nutrisi dan Nutrasetikal yang diampu oleh Ibu APT Lina Aliani Mardiana, SSI M-Farm. Di sini saya akan membahas sebuah jurnal dengan judul Pembuatan Tepung Umbi Kimpul Xanthosoma violacum Scott dan pemanfaatannya sebagai antidiabetes mellitus tipe 2 yang ditulis oleh Ika Puspitaningrum, Lia Kusmita, dan Mutmainah dari Stifar Yayasan Farmasi Semarang. Jurnal ini diterbitkan oleh Jurnal Ilmiah Fakultas Farmasi Unwaha Semarang pada 2015 dengan halaman nomor 40-46. Adapun abstraknya yaitu diabetes mellitus tipe 2 atau diabetes mellitus tidak tergantung insulin merupakan tipe DM yang terjadi karena menurunnya kepekaan jaringan pada insulin. Umbi kimpul biasa digunakan untuk penderita DM karena rendah karbohidrat, lemak, sehingga rendah pula kandungan glukosanya, serta mengandung flavonoid dan saponin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas umbi kimpul terhadap kadar glukosa darah pada tikus yang diinduksi pakan tinggi lemak dan fruktosa. Penelitian ini menggunakan hewan uji tikus jantan galur wistar sebanyak 30 ekor dengan dibagi 6 kelompok. Kelompok 1 yaitu kontrol normal, aquades tanpa induksi. Kelompok 2 atau kontrol negatif, NACMC 0,1%. Kelompok 3 kontrol positif, metformin 63 mg per kilogram berat badan 2 kali sehari, serta kelompok 4, 5, dan 6 suspensi umbi kimpul 270, 540, dan 1080 mg per kilogram berat badan tikus. DM tipe 2 pada tikus dibuat dengan cara diberi pakan tinggi lemak, yaitu campuran pakan standar, minyak babi, dan kuning telur bebek dengan perbandingan 16:3:1, serta larutan fruktosa 1,8 gram per kilogram berat badan secara oral selama 50 hari. Perlakuan senyawa uji diberikan selama 7 hari. Pengukuran kadar glukosa darah dilakukan pada hari ke 0, 51, dan 58 dengan metode uji toleransi glukosa oral. Kadar glukosa darah yang diperoleh dianalisa statistik dengan uji Kruskal-Wallis dan Mann-Whitney menggunakan SPSS Rilis 16. Hasil penelitian menunjukkan umbi kimpul dapat menurunkan kadar glukosa darah tikus putih jantan galur wistar yang diinduksi pakan tinggi lemak dan fruktosa dengan dosis efektif sebesar 270 mg per kilogram berat badan. Untuk selanjutnya, kita membahas mengenai pendahuluan. Apa sih diabetes mellitus itu? Diabetes mellitus sendiri merupakan suatu kelompok penyakit gangguan metabolik dengan karakteristik hiperglikemia atau peningkatan kadar glukosa darah yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin, atau keduanya. DM tipe 2 atau disebut juga diabetes mellitus tidak tergantung insulin merupakan salah satu tipe DM yang terjadi karena menurunnya kepekaan jaringan pada insulin. Hampir 80% pasien DM tipe 2 menderita obesitas atau mengalami peningkatan asam lemak bebas di dalam tubuh, menurut Prince and Wilson 2005. Kimpul atau Xanthosoma violacum Scott merupakan salah satu contoh umbi-umbian yang dapat digunakan sebagai sumber diet makanan. Umbi kimpul dapat dikonsumsi sebagai makanan kesehatan. Dari berbagai pengalaman, kimpul dijadikan sebagai makanan diet bagi penderita DM. Kandungan umbi kimpul lainnya adalah flavonoid dan saponin. Umbi kimpul rendah akan karbohidrat dan rendah lemak, sehingga rendah pula kandungan glukosanya dan cocok bagi penderita DM. Adapun kandungan umbi kimpul, dalam setiap 100 gram kimpul mengandung karbohidrat sebesar 23,7 gram, lebih rendah dibanding beras yaitu 78,9 gram, terigu 77,3 gram, dan jagung kuning 63,6 gram.
mengandung kalsium lebih tinggi 47 mg dari beras, 10 mg, terigu 16 mg, dan jagung kuning 9 mg. Dibanding beras, jagung, dan terigu, hanya Kimpul yang mengandung vitamin C, yaitu 4 gram setiap 100 gramnya, dan harga Kimpul lebih murah dibanding dengan lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang metode. Nah, alat dan bahan yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu alatnya, yang pertama pisau, ada tatakan, blender, ember, kain saring, ayakan nomor 30 atau 40, oven, neraca analitik, seperangkat alat gelas, timbangan hewan uji, spet injeksi, sonde tikus. Dan bahan yang digunakan yaitu umbi Kimpul, aquades, minyak babi, telur bebek, fruktosa, glukosa, metformin, regen, NaCl, dan hewan uji yaitu berupa tikus putih. Langkah yang pertama itu yaitu persiapan sediaan uji. Dengan langkah yang pertama, umbi Kimpul dikupas dan dicuci sampai bersih. Kemudian direndam ke dalam air garam selama 20 menit dan dicuci kembali hingga bersih. Setelah itu, dipotong tipis-tipis dan dikeringkan dalam oven dengan suhu 60 derajat Celcius selama 7 hari. Umbi Kimpul kemudian dihaluskan dan diayak menggunakan mes 80. Serbuk umbi Kimpul lalu disuspensikan ke dalam NaCMC 0,1%. Selanjutnya adalah langkah untuk uji antidiabetes mellitus tipe 2 pada tikus. Pertama, disiapkan 30 ekor tikus putih. Pada hari ke-1, diukur kadar glukosa darah awal tikus. Lalu semua hewan uji diberi asupan larutan fruktosa dosis 1,8 gram per kilogram berat badan dan makanan kaya lemak, yaitu 15% lemak babi dan 5% kuning telur bebek selama 50 hari. Pada hari ke-50, lalu diukur lagi kadar glukosa darah tikus. Pada hari ke-51, setelah dinyatakan mengalami DM tipe 2, tikus dibagi menjadi 6 kelompok, masing-masing 5 ekor tikus dengan perlakuan selama 7 hari secara oral dengan pembagian sebagai berikut. Kelompok 1 atau KN yaitu merupakan tikus normal tanpa induksi dengan diberi aquades secara oral. Kelompok 2 itu yaitu Kamin merupakan tikus DM tipe 2 dengan diberi larutan pembawa yaitu CMC Na 0,5%. Kelompok 3 yaitu K+ merupakan tikus DM tipe 2 dengan diberi metformin 63 mg per kilogram berat badan 2 kali sehari. Ada kelompok 4 yaitu P1, tikus DM tipe 2 dengan diberi tepung umbi Kimpul dengan dosis 270 mg per kilogram berat badan. Kelompok 5 yaitu P2 merupakan tikus DM tipe 2 dengan diberi tepung umbi Kimpul dengan dosis 540 mg per kilogram berat badan. Kelompok 6 atau P3 merupakan tikus DM tipe 2 dengan diberi tepung umbi Kimpul dengan dosis 1080 mg per kilogram berat badan. Nah, pada hari ke-58 ini, kemudian tikus diukur kadar glukosanya pada semua kelompok. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai hasil dan pembahasan. Untuk hasilnya sendiri diketahui dalam grafik. Tampak terjadi kenaikan kadar glukosa darah setelah 50 hari, induksi diet tinggi lemak dan fruktosa pada semua kelompok perlakuan, kecuali kelompok normal yang tidak diberi induksi. Rata kadar glukosa darah di atas 200 mg per dl. Setelah perlakuan selama 7 hari, terlihat terjadinya penurunan kadar glukosa darah semua kelompok perlakuan, kecuali kelompok negatif dan kelompok normal. Kelompok negatif menunjukkan kadar glukosa darah yang tetap tinggi,
Sedangkan kelompok normal, kadar glukosa darahnya tetap normal. Berikut merupakan diagram rata persentase penurunan kadar glukosa darah semua kelompok. Uji statistika menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara kelompok kontrol negatif dengan kelompok umbi kimpul baik dosis 270, 540, dan 1080 mg per kilogram berat badan tikus. Hal ini membuktikan bahwa umbi kimpul dapat digunakan sebagai antidiabetes mellitus tipe 2. Selain itu, uji statistika juga menunjukkan adanya perbedaan, namun tidak signifikan antara kelompok kontrol positif dengan kelompok umbi kimpul semua dosis. Hal ini membuktikan bahwa umbi kimpul baik dosis 270, 540, dan 1080 mg per kilogram berat badan tikus mempunyai efek antidiabetes mellitus yang sebanding dengan antidiabetik oral metformin. Sehingga dosis efektif umbi kimpul sebagai antidiabetes mellitus tipe 2 sebesar 270 mg per kilogram berat badan. Untuk pembahasannya sendiri, yaitu umbi kimpul dapat menurunkan kadar glukosa darah atau sebagai antidiabetes mellitus diduga disebabkan kandungan flavonoid. Menurut penelitian Nugroho pada tahun 2012, ekstrak terpurifikasi dengan kandungan flavonoid dan andrografolid ternyata secara signifikan mampu meningkatkan translokasi protein glutampat pada sel otot paha dan menurunkan kadar glukosa darah pada hewan uji yang diinduksi fruktosa dan pakan tinggi lemak. Flavonoid dimungkinkan mampu meningkatkan penggunaan glukosa di dalam jaringan dengan cara meningkatkan fosforilasi tirosin kinase pada substrat reseptor insulin sehingga terjadi peningkatan aktivitas enzim P13 kinase yang akan membentuk dan mentranslokasikan protein glutampat ke dinding sel sehingga kadar glukosa darah menurun. Nah, sudah memasuki kesimpulan. Maka kesimpulan yang didapatkan pada penelitian ini yaitu tepung umbi kimpul dapat menurunkan kadar glukosa darah pada tikus jantan yang diberi diet lemak tinggi dan fruktosa dengan dosis efektif sebesar 270 mg per kilogram berat badan tikus. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.